Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Alia Safira Rizky, dan dua teman saya yang bernama Devi Agustina dan Nurlaila Sari. Ini saya akan menjelaskan mengenai kronologi terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang ini bermula di tahun 2018, tepatnya pada tanggal 8 Maret, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan pengenaan tarif 25% pada impor baja dan 10% pada aluminium dari sejumlah negara. Di 22 Maret, Trump menangguhkan tarif untuk beberapa negara, tapi tidak untuk Cina. Dan Cina pun merespon hal tersebut dengan mengenakan bea masuk atas 128 produk Amerika Serikat sebesar 15 hingga 25%. Di 19 Mei 2018, kedua negara mengumumkan rancangan kesepakatan di mana Cina setuju untuk mengurangi surplus perdagangannya secara signifikan. Di tanggal 6 Juli, Amerika Serikat kembali mengenakan bea masuk sebesar 25% atas produk Cina yang bernilai 34 miliar US dollar. Dan Cina pun merespon hal tersebut dengan mengenakan tarif juga terhadap produk Amerika Serikat yang masuk ke Cina dengan ukuran dan cakupan yang sama. Di tanggal 23 Agustus 2018, Amerika Serikat kembali mengenakan tarif pada barang Cina senilai 16 miliar US dollar. Dan Cina pun juga menerapkan tarif 25% untuk barang-barang dari Amerika Serikat senilai 16 miliar US dollar. Di tanggal 24 September, Amerika Serikat kembali memberikan pajak 10% atas impor Cina senilai 200 miliar US dollar. Dan Cina pun juga merespon hal tersebut dengan mengenakan bea masuk atas produk-produk dari Amerika Serikat senilai 60 miliar US dollar. Di tanggal 1 Desember, menunda selama 3 bulan rencana kenaikan tarif menjadi 25% yang efektif berlaku di tanggal 1 Januari 2019. Cina pun juga setuju untuk membeli sejumlah produk Amerika Serikat yang sangat substansial dan menangguhkan tarif tambahan yang ditambahkan ke mobil dan suku cadang buatan Amerika Serikat selama 3 bulan efektif berlaku di tanggal 1 Januari 2019. Dan kejadian ini berlanjut ke tahun 2019, di mana pada tanggal 10 Mei, Amerika Serikat memutuskan untuk mengakhiri penangguhan pengenaan tarif atas produk Cina dengan meningkatkan bea masuk senilai 200 miliar US dollar. Di tanggal 15 Mei, Trump membuka front baru dalam perang, melarang perusahaan Amerika Serikat menggunakan peralatan telekomunikasi asing, yang tindakan tersebut ditujukan untuk perusahaan raksasa Cina yaitu Huawei. Di tanggal 20 Mei 2019, Kementerian Perdagangan AS kembali mengeluarkan penangguhan hukuman 90 hari atas larangan tersebut. Di tanggal 1 Agustus, Trump mengumumkan tarif baru 10% untuk barang-barang Cina senilai 300 miliar US dollar mulai 1 September. Di tanggal 5 Agustus, Cina memungkinkan yuan jatuh di bawah 7 poin terhadap dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir. Di tanggal 23 Agustus 2019, Cina berencana untuk mengenakan tarif baru pada barang-barang Amerika Serikat sebesar 5 hingga 10%. Yang efektif berlaku pada tanggal 1 September 2019 dan juga pada tanggal 15 Desember 2019. Trump pun juga mengumumkan tarif yang direncanakan atas barang-barang Cina senilai 300 miliar US dollar yang akan dinaikkan menjadi 15% efektif berlaku dari 1 September 2019. Dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina bagi dunia. Yang pertama, Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo, menyatakan World Trade Organization tengah mengalami salah satu periode terberatnya karena ada risiko bahwa perang dagang akan sebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi global. Sejalan dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Cina, ditandai penerapan tarif impor antara kedua negara tersebut. Yang kedua, Amerika Serikat akan mendapat tantangan dari negara-negara lain yang membalas juga dengan kebijakan tarif impor baru.
Para pakar ekonomi internasional memproyeksikan terdapat 4 tingkat konflik yang mungkin saja terjadi dalam proses menuju perang dagang tersebut. Yang pertama, Amerika Serikat melakukan kebijakan tarif impor baru yang cukup tinggi. Yang kedua, negara-negara di luar Amerika Serikat bereaksi dengan melakukan kebijakan yang sama terhadap impor produk Amerika Serikat ke negaranya. Yang ketiga, ekonomi global menuju kondisi perang dagang pada tahap-tahap selanjutnya. Dan yang keempat, yang terakhir, terjadi perang dagang yang sungguhnya melibatkan banyak negara mempengaruhi perekonomian global. Volume perdagangan dunia akan melambat dan itu kan sangat tidak diharapkan terjadi karena akan berpengaruh pada semua negara. Dan yang ketiga, implikasi dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina bagi dunia adalah perang dagang akan mempengaruhi rantai pasokan global sehingga banyak perusahaan harus menghitung lagi jalur produksi, distribusi, dan biaya. Dalam kondisi tersebut, setiap negara, perusahaan, hingga konsumen harus siap dengan kondisi perekonomian baru. Kemudian, ada implikasi dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina bagi Indonesia. Yang pertama, kebijakan Trump atas tarif impor dinilai terlalu dini untuk menyimpulkan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat akan membawa dampak negatif bagi Indonesia. Sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih didukung oleh faktor dalam negeri. Dan yang kedua, implikasi dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina bagi Indonesia adalah meski demikian, kedua negara merupakan mitra dagang Indonesia. Diketahui, Indonesia telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Cina sejak dahulu. Oleh karena itu, pemerintah harus siap menghadapi dampak perang dagang Amerika Serikat dengan Cina dengan mencari pangsa pasar baru bagi produk ekspor Indonesia. Ancaman perang dagang ini menjadi peringatan bagi Indonesia agar tidak menggantungkan pasar ekspor ke pasar tradisional. Indonesia perlu terus berupaya mencari alternatif pasar baru dilakukan dengan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini sangat berdampak pada perekonomian dunia dan perekonomian Indonesia. Lalu, apa sih strategi yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengurangi dampak perang dagang tersebut? Sebenarnya Indonesia tidak perlu larut dalam situasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, karena dapat dikatakan Indonesia berada di posisi netral. Ada beberapa cara atau strategi yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengurangi dampak perang dagang tersebut. Yang pertama, Indonesia harus menggalakkan ekspor dan meminimkan impor dengan cara penghapusan beberapa hambatan yang akan menghambat masyarakat kita untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Selain itu, Indonesia harus berusaha mempercepat perundingan kerjasama dengan negara lain untuk memperbanyak pasar dan meningkatkan daya saing produk, sehingga minat konsumen akan meningkat dan produk-produk yang dipasarkan pun akan laku di pasaran. Selanjutnya, diplomasi ekonomi Indonesia juga harus diperkuat dengan memiliki roadmap yang jelas. Tidak hanya dalam kegiatan ekspor dan impor, tetapi juga melakukan kegiatan diplomasi ekonomi lainnya seperti meningkatkan investasi di berbagai sektor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan temu bisnis oleh Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan bilateral maupun investasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.